Kalau kita bekerja ikhlas itu satu yang kita harapkan, biasanya dua yang datang. Oh. Itu kira-kira seperti itu. Apa kabar? Mang Cek Bicek sanak dulur. Kali ini jumpa lagi bersama Sersan Daeng, Sersan bersama Daeng. Hari ini hari yang luar biasa. Hari ini Sersan Daeng ditemani sosok yang luar biasa di Kota Palembang, yaitu Wali Kota Palembang, Kando Harnojoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Woi warahmatullahi kak, wabarakatuh. sehat terus nian kakak ini. Aku jenguk tiap pagi itu tidak kati yang ini pagi-pagi subuh pokoknya sholat subuh berjamaah. Aku ini mak manu kak. Apa nian kiat-kiat kakak itu kok bisa kak jadi wali kota ini kak? Betuan nian kakak tuh jadi wali kota. Mungkin kakak bisa jelaskan kak. Ya, yang pertama tadi disampaikan di Daeng bahwa terkait sholat subuh. Bukan sholat subuh. Subuh ini program, salah satu program unggulan Kota Palembang yang kita sudah buat perwali. Oh, Perwali ketika kami di periode kedua diamanakan lagi untuk memimpin Kota Palembang. Kenapa dibuat perwali? Subuh ini kami mulai 2015 akhir. Ternyata manfaatnya sangat banyak. Samping kewajiban kita untuk menyerahkan diri setiap pagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah aktivitas kita, kegiatan kita akan dilancarkan apabila kita sungguh-sungguh melaksanakannya. Kemudian selain daripada itu, kita ketemu langsung dengan para tokoh masyarakat pada saat subuh yang ada di masjid dan musola. Artinya dalam rangka menyerap aspirasi juga. Jadi banyak hal ya terkait dengan kepentingan publik yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat melalui masjid musola yang langsung kita eksekusi. Contohnya lampu mati. Kepala PRKP langsung ikat dengan kita, langsung terjun ke lapangan, langsung dibenahi. Semua gorong-gorongnya tersumbat. Begitu juga PUPR. Jadi banyak sekali manfaatnya ya. Jadi samping itu jelas kalau kita subuh artinya kita bekerjanya lebih awal. Bekerja awal, pikiran kita fresh dan mudah-mudahan menghasilkan yang maksimal. Iya. Berkaitan dengan subuh. Kemudian terkait apakah terbersit masa kecilnya ketika untuk wali kota Palembang ini jauh sekali. Tapi pada saat di 2003 ketika itu era reformasi, saya coba bergabung ke salah satu partai politik, Partai Demokrat, bahwa dan alhamdulillah ketika itu ya Demokrat ya sangat diterima di masyarakat. Presidennya dari Demokrat. Iya, presidennya Pak SBY pada waktu itu ya. Kota Palembang ini betul-betul eksis ya. Saya alhamdulillah dipercaya juga menjadi anggota DPRD kan. Kota Palembang ya. Dapil 5. Dado, Hilir Barat 2 dan Hilir Barat 1 ketika itu dapil. Dan 2005 dipercaya oleh teman-teman partai untuk memimpin partai ini. Jadi ketua DPC ya. Singkat cerita 2009 Demokrat tetap eksis ya. 2009 dipercaya lagi oleh teman-teman fraksi untuk sebagai ketua DPR. Waktu ketua DPR itu saya mencoba karena ketua DPR dan ketua partai tentu harus punya cita-cita untuk ke eksekutif, artinya untuk berbuat lebih banyak lagi kepada masyarakat. Nah saya pada saat 2011 mulai lobby kepada kandidat-kandidat untuk sebagai wali kota. Karena saya sadar diri ketika mencalonkan wali kota tentu yang pertama pengalaman. Jadi saya coba walaupun wakil wali kota, niatnya untuk mengabdikan diri kepada masyarakat ya tidak masalah kan. Alhamdulillah almarhum Pak Rumi itu menerima jadi wakil ya pada saat itu. Tetapi kita tidak tahu perjalanan politik sehingga beliau tersandung masalah, yaitu kita sangat prihatin dengan kondisi itu.
Nah, Pak Wali, motong sedikit Pak Wali ya. Biasanya kan kalau kita nak jadi wong itu, adalah amalan dikit pajak dibocor ke amalan apa lagi kira-kira Sebenarnya amalan enggak ada. Iya. Setiap pekerjaan yang diberikan saya konsisten melakukan itu. Ikhlas Saya ya. tunjukkan. Jadi hal yang ikhlas saya lakukan secara konsisten. Apapun. Waktu masuk partai, yang saya bisa hanya masang bendera waktu itu. Oh. Tapi ketika bendera politik Demokrat dikibarkan, orang kagum melihatnya dan betul-betul tidak ada pokoknya kita berharap ada imbalan segala macam, tidak ada. Tapi bagaimana bendera ini berdiri sehingga diterima masyarakat. Diterima masyarakat. Apapun pekerjaan. Oh. Jadi saya kira rasa konsisten kita itu yang diberikan. Jadi bentuknya itu rasa keikhlasan baik lah ya. Betul, Kita begawi itu ikhlas, tidak usah lagi tidak nak usah mikir berpikir yang apa, banyak, tidak insya pikir apa ya. Kalau kita ikhlas, makanya sering saya sampaikan, kalau kita bekerja ikhlas itu satu yang kita harapkan, biasanya dua yang datang. Oh. Itu kira-kira seperti itu. Kalau kita bekerja ikhlas. Benar-benar. Tetapi kalau kita sudah mengharapkan hasil Sesuatu itu tentu maka kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Iya, jangan-jangan kita tidak dapat. Tidak dapat ya. Dapatnya capek aja. Dapatnya capek. Gitu. Nah, Mang Cek Bicek sanak dulu Nah, apa kata Kak Arno tadi ya. Jadi kalau nak begawe, tidak usah nak mikir ke harapan apa-apa baik. Jadi pikiran ikhlas baik ya. Kalau kita ikhlas, kata Kak Arno tadi, dapat cikok kepengen jadi dapat dua katanya. Nah, jadi belajarlah kita ikhlas. Mudah-mudahan anak dulur kita, sanak Bicek, Mang Cek Bicek pokoknya jadi uang juga. Nah, kira-kira Kak Arno, hari ini kan hari suasana nak mengarah kepada new normal ya. Nah, biasanya kan kalau biasanya kalau subuh itu kan di roadshow ya. Paling tak safari lah istilahnya ya. Nah, dengan kondisi kayak ini cak mano Kak Arno masih tetap menyampaikan kepada masyarakat untuk menyerap aspirasi dari masyarakat itu tadi Kak Arno. Ya, saya kira kan corona ini kan kita disibukkan oleh virus corona ini mulai dari Januari. Ketika itu Bapak Presiden menyampaikan ada dua ya, yang Indonesia ini yang positif corona. Puncaknya Palembang di bulan Maret kita melaksanakan PSBB. Tetapi hasil evaluasi yang sering saya sampaikan ada perasaan resah atau perasaan yang terhadap corona ini. Corona ini yang tadinya kalau kita melihat Wuhan, bagaimana pasien di Wuhan itu berjatuhan, para medisnya, baik dokter maupun penyakit. Sejauh kelihatannya keselamatan kesehatan yang diancam. Nah, tetapi sesuai dengan data, saya tanyakan dengan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang terkait dengan data kematian tahun lalu, tahun 2019. Sebelum corona, bulan Januari sampai Mei ya ketika itu. Dan dibandingkan Januari sampai Mei tahun 2020, selisihnya tidak banyak, hanya 6 orang lebih banyak, lebih banyak yang tahun ini tahun 2020. 6 orang ya, tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Tapi laju pertumbuhan penduduk kita 1,67%. Dari 1,7 juta penduduk Indonesia, ada kelahiran 19.000. Artinya secara persentase yang meninggal itu lebih kecil dibandingkan yang pada lahir saat ya. itu corona ini dibandingkan dengan tahun yang lalu. Jadi derajat kesehatan itu juga diukur dari situ. Berarti kita justru menurut kita tadinya dengan corona ini keselamatan kesehatan yang diancam. Tapi tidak demikian sesuai dengan fakta itu, data itu. Dan data yang disampaikan tadi ya. Lebih kecil meninggal. Atau mungkin karena kampanye kita sudah betul-betul diterima oleh masyarakat untuk menjaga kesehatan imun kita, sehingga ya alhamdulillah kita sehat. Nah, itu satu. Kemudian rumah sakit, hunian rumah sakit. Sebelum corona kemarin, rumah sakit ini penuh. Karena penuhnya gini, sering sekali pasien yang dari dusun banyak yang telepon ke saya. Lama di gawat darurat belum dapat sal, artinya kan penuh. Nah, tetapi setelah corona ini, justru rumah sakit kita 50% hunian. Nah itu, artinya kalau hunian rumah sakit 50% sehat dong, tidak berobat. Terlepas memang sekarang ini masyarakat tidak ada ketakutan, tetapi dia bisa jaga imun, sehingga tidak ke rumah sakit.
Nah, oleh karenanya saya kira kita tidak perlu khawatirkan, tidak perlu takut berlebihan terhadap corona. Justru akan menimbulkan penyakit lain. Tetapi penting bagi kita menjaga protokol kesehatan. Oh, tetap melaksanakan Seperti protokol kesehatan. jaga jarak, cuci tangan. Ini memang dianjurkan. Ya, dah. Kalau tangan kita kotor kan nanti makan tidak bersih, bakal sakit. Tidak higienis lah. Begitu juga masker. Dengan kondisi udara kita sekarang ini, apalagi ya polusi, itu pakai masker sangat cocok sekali. Nah, mungkin kalau 3 poin itu Dijaga, mulai dari dilaksanakan. Januari kemarin kita laksanakan di Kota Palembang. Mungkin udah selesai ya. Sehingga persoalannya. berhasil itu tadi rumah sakit sepi sekarang ini kan, banyak yang sehat. Banyak sehat. Nah, jadi kita hikmahnya di situ corona. Kemudian saya sebelum corona memang subuh ini keliling ya ke masjid, ke musola. Jadi dari 2015 sampai sekarang itu mungkin 1000 lebih. 1000 lebih masjid. 1000 masjid musola yang sudah kami kelilingi ya, bersama teman-teman jemaah subuh. Nah, artinya ada 2000 masjid musola, masih banyak sih, sisanya 900-an lagi. 900-an lagi. Nah, ini yang terdata ya. mudah-mudahan ya kami punya program 2021 awal ya, ketika corona ini mungkin ya kita berharap lah cepatlah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga aktivitas masyarakat bisa berjalan kembali normal ya. Nah, kami akan melakukan itu. Karena apa tadi manfaatnya? Ya, kita bisa langsung menyerap aspirasi masyarakat dari bawah yang memang dibutuhkan ya. Yang betul-betul kebutuhannya sangat urgent ya. Makanya tadi saya sampaikan di awal ya, kalau hal-hal yang bisa kita lakukan sekolah, kalau bisa kita kerjakan hari ini, kenapa kita harus tunda? Terkecuali kalau program yang diajukan itu kan membutuhkan anggaran, itulah prioritas yang kita anggarkan, baik di perubahan maupun di anggaran induk kita. Anggaran induk ya. Jadi betapa bermanfaat. Ya. Jadi Mang Cek Bicek sanak dulur ya, kata kan Kak Arno tadi, kita ini tidak usah takut nih dengan corona itu, ya kan? Tapi kita tetap menjalin jago protokol kesehatan, jago jarak, cuci tangan, pakai masker. Aku kalau ini agak jago jarak nih aku, masker ada. Nah, Kak Arno, mungkin ini pertanyaan yang selanjutnya ini, katanya kan Kota Palembang ini sering ada ke gotong royong ya kan, bersihin gor, kadang-kadang bersihin sampah itu ya. Nah, apa yang sekarang ini kan tidak boleh ngumpul-ngumpul gitu ini. Nah, gimana caranya kita agar tetap menjaga silaturahim di gotong royong itu untuk pemerintah Kota Palembang yang dilakukan? Ya, karena kan tadi protokol kesehatan diantaranya juga kan menghindari kerumunan. Nah, menghindari kerumunan, benar. Nah, saya kira kan ini nanti seiring dengan waktu masyarakat akan sadar cara meningkatkan protokol kesehatan ini dengan baik. Nah, mudah-mudahan program gotong royong ini harus kita laksanakan. Tetap dilaksanakan lagi. Karena tadi seperti manfaat subuh. Kalau manfaat gotong royong ini itu pernah saya minta hitung oleh PUPR terkait dengan pekerjaan yang kita laksanakan setiap minggu pagi yang serentak di 107 kelurahan. 107 kelurahan kita langsung gotong royong serentak. Nah, kalau mau dianggarkan sekali gotong royong bisa mengeluarkan dana 500 juta kalau itu mau dianggarkan. Benar. Jadi kalau sebulan 4 kali, artinya 2 miliar. Dalam satu bulan. Dalam itu? 1 bulan. Nah, kalau 12 bulan kan 24 miliar. Benar. Artinya dengan pekerjaan gotong royong itu betul-betul sudah menghemat anggaran sebesar 24 miliar. Di samping itu silaturahim kita terjaga. Kemudian kita mengajak masyarakat betul-betul peduli akan kebersihan ini. Kalau mereka dilibatkan. Nah, mungkin ya, wah ini kan lurah, camat, ya kepala dinas semua turun. Kok masyarakat dan ada rasa malu juga. Gotong royong ini kan kita hadir ke lokasi RT loh, mana RT paritnya dibersihin oleh para kan. Jadi akhirnya timbul kesadaran. Nah, ini sudah terjadi di salah satu kelurahan dan salah satu RT. Saya datang gotong royong hari Minggu. Saya datang hari Kamis sholat subuh di sana. Jadi disampaikan oleh ketua musolahnya, Pak Harno, Bapak hari Minggu tidak usah lagi gotong royong ke tempat kami. Saya kaget kan, kenapa Bapak ini? Lantas dia ngomong, kami malu Pak.
kalau Bapak hadir di tempat kami ini bersihkan paret kami yang kami butuhkan. Nah itu. Dia dewek jarang ya bersih. Iya. Jadi kemarin sudah kami bersihin. Bapak silakan Punya kotorin tempat inisiatif lain. sendiri dia. Ya. Jadi dia malu. Dewek, malu. Bayangkan kalau masyarakat kita sudah punya Kesadaran yang tinggi, seperti ya. itu. Artinya ini kan selesai Iya. tugas pemerintah yang luar biasa. Ini baru gotong royong. Nah, bisa dilihat sendiri, tidak bisa kita pungkiri. Gimana sungai-sungai kita sekarang? Ya, mestinya sungai adalah tempat air. Untuk Air mengalir, merupakan ya. hajat hidup orang banyak. Bahkan diri kita ini ada 70% ya, Adalah mengandung air. Ya, nah, bayangkan kalau air yang kotor kita pergunakan akan berdampak yang tidak baik. Artinya dengan kesadaran masyarakat, ya, nah, mudah-mudahan sungai-sungai kita ini jadi bersih. Iya. Karena rata-rata sungai di Kota Palembang ini, ya, tidak usah tahun 70-an yang lalu kan, bisa dimanfaatkan untuk mandi, ya, untuk apa? Bahkan air minum kan Bisa langsung diambil di sungai. Zaman dulu belum ada kan, PDAM. PDAM belum ada. Zaman dulu artinya sungai ini sumber kehidupan bagi masyarakat. Kenapa sekarang ini? Ya kita sudah tahu itu, kita kotori sungai ini yang merupakan sumber kehidupan kita. Iya. Jadi itu Nah, salah satu. Bang Cek Bicek sanok dulur tadi lah Pak Kando kita nih Kak Harno mengucapkan terima kasih bagi warga yang sudah punya kesadaran tinggi. Ya. Tanpa pemerintah datang untuk membersihkan ternyata lah dibersihkan. Nama itu caronyo Jadi yang Mang Cek Bicek nonton acara kami ini, Kando Harno tadi sudah mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ditiru oleh warga-warga yang lain ya. Dan tolong nian dijago sungai kita itu ajat hidup orang banyak untuk kita dewe. Ya. Kira-kira itu ya, karena jadi jangan pernah lagi buang sampah di situ. Got yang mampet nak ditunggu nian rombongan dari pemerintah Kota Palembang baru nak dibenerin. Ada itu. Ya. Jadi Mang Cek Bicek pokoknya Kak Arno tadi lah sudah terima kasih yang sudah punya kesadaran tinggi. Nah, Karno jadi mungkin Karno juga punya acara yang banyak. Terakhir mungkin Karno sampaikan kepada warga kita Kota Palembang apa yang kira-kira paling krusial lah yang kita hadapi sekarang ini. Nah, mungkin Karno bisa memberikan pemahaman lah, pandangan bahwasanya hidup itu memang ada cobaan dan ada ya harapan-harapan. Nah, mungkin disampaikan Karno. Ya, saya kira kita tahu bahwa saat ini ya, kondisi utamanya ekonomi. Jadi tidak hanya Kota Palembang, Semua ya, semua daerah lah ya. Karena target pendapatan asli daerah Kota Palembang kemarin 1,8 triliun. Kemarin kita perubahan, kita revisi menjadi 1,2 triliun. Artinya betapa selisih itu sampai 600 miliar. Yang di awal tahun ini sudah kita janjikan kepada masyarakat untuk kita eksekusi pekerjaan. Tapi oleh karena corona, pendapatan kita ini tidak akan sampai. Iya. Nah, oleh karenanya tentu seiring dengan pertumbuhan ekonomi, tentu perputaran uang juga kan kecil beredar di masyarakat. Benar. Nah, makanya kami mengajak kepada semua pihak, yang utamanya mari kita aktivitas kita tingkatkan kembali, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Itu yang paling penting. Karena sehat bisa menghasilkan uang, sakit keluar uang kan. Nah, itu penghasilan juga tidak masuk kan kalau sakit. Benar. Jadi sesuai dengan hasil survei bahwa keinginan masyarakat itu pertumbuhan ekonomi gitu, 48%. Nah, pertumbuhan kesehatan ini 42 betapa seiring antara kesehatan dengan ekonomi seiring. Seiring sejalan deh harusnya. Nah, oleh karenanya saat ini kami sangat menghimbau mari kita beraktivitas kembali. Yang sudah mempunyai kegiatan laksanakan. Sekali lagi dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Karena kita tanpa usaha, tanpa bekerja tidak mungkin ada hasil. Hal yang mungkin ada hasil. Nah, tetapi bagi memang yang tidak berkepentingan, yang belum ada kesempatan pekerjaan, ya silakan. Usaha kita kan tentu saat ini tidak harus kita berinteraksi secara fisik. Iya, bisa virtual. Tapi ya melalui media yang sudah canggih ini, ya, mungkin ini juga salah satu
kata-kata pemberian dari Tuhan corona ini. Hikmahnya itu. Hikmahnya. Ilmu teknologi sudah kamu kasihkan, tapi tidak dimanfaatkan secara maksimal. Baru saat sekarang baru saat ini. dimanfaatkan. Jadi betapa seperti kita rapat-rapat melalui virtual kan. Nah kalau kita berangkat ke Jakarta banyak. Iya, yang kalau dilakukan. coba Pesawat, enggak dari dulu-dulu Kenapa ya dari kan. dulu? Jadi Nah, begitu menghemat juga. biaya tadi ya, efisiensi. Iya, begitu juga sekolah kan. Nah itu. Mhm. Ya, mungkin ke depan ini sekolah pertemuannya cukup seminggu 1 kali. Ini gitu. satu kali ini di rumah. Di ya. rumah. Kan pelajaran yang sama, Pelajaran yang baju seragam dan macet tidak terjadi. Mati tidak Kita terjadi. tidak terlalu membangun gedung sekolah yang Biaya terlalu transportasi banyak. juga, Biaya anak-anak transportasi juga. banyak yang dihemat. Tentu memang dengan suatu yang baru ya kita akan menemukan masalah-masalah itu yang kita atasi. Jadi intinya ya, pada saat yang sulit ini yang pertama masyarakat ya, kami ajak untuk terus beraktivitas ya, seperti sedia kala semangatnya sedia kala, dan insya Allah Tuhan tidak akan menguji kita kalau tidak mampu. Harus sabar. Harus Intinya sabar, sabar, itu ya. yang paling penting. Oke, terima kasih banyak Karno waktunya ini. Mudah-mudahan Karno sehat terus. Amin. Tetap sampai di periode berikutnya. Mudah-mudahan Karno diizinkan Tuhan lagi, nyalon lagi, naik ke pucuk. Kalau kita lihat kita nanti. berdoa baik Karno. Yang ya jelas lah, ya. saya sudah 2 periode. Iya, paling tidak kan naik ke pucuk itu kan. pucuk, ya. Kegub kan. Wallahu alam ya Kak Karno. Ya, kan gini kan, apa namanya, mengabdi itu Mengabdi tidak harus benar-benar tidak harus jadi pemimpin, Tidak tapi jadi pemimpin. jadi masyarakat pun kita tetap Masyarakat. mengabdi ya. Mungkin saya kembali berkebun lagi. Iya. Terima kasih banyak ini. Masyarakat. Ya. Terima kasih banyak kan. Oke, Mang Cek Bicek, terima kasih. Itulah tadi ya kami bincang-bincang dengan Wali Kota Palembang Kak Harno Joyo. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini tadi bisa bermanfaat buat Mang Cek Bicek, sanak dulur yang ada di Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.